Selanjutnya fase F, yaitu migration planning. Sesuai dengan namanya, migration adalah berpindah, planning adalah rencana. Jadi migration planning di sini adalah bagaimana cara berpindah dari arsitektur dasar ke arsitektur target dengan menyelesaikan rencana implementasi dan migrasi yang terperinci. Migration planning ini memiliki tujuan yaitu menyortir berbagai proyek implementasi ke dalam urutan prioritas, memastikan bahwa rencana pelaksanaan dan migrasi dikoordinasikan dengan berbagai kerangka kerja manajemen yang digunakan dalam perusahaan, menyelesaikan visi arsitektur, dan dokumen biaya atau manfaat dan validasi risiko definisi arsitektur, sesuai dengan pendekatan implementasi yang disepakati. Mengkonfirmasi arsitektur transisi yang didefinisikan dalam fase E dengan pemangku kepentingan yang relevan. Membuat, mengembangkan, dan memantau rencana implementasi dan migrasi yang terperinci. Yang terakhir ada menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan realisasi arsitektur transisi sebagaimana didefinisikan dalam fase E. Tahap-tahap pada fase F ini ada prioritaskan proyek, perkirakan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, lakukan penilaian biaya atau manfaat dari berbagai proyek migrasi, lakukan penilaian risiko, membuat peta jalan implementasi yang berjadwal, dan yang terakhir ada dokumentasi rencana migrasi. Input. Yang pertama ada permintaan pekerjaan arsitektur, pernyataan pekerjaan arsitektur, target arsitektur bisnis, arsitektur teknologi target, arsitektur data target, arsitektur aplikasi target, dan analisis dampak. Outputnya yaitu rencana pelaksanaan dan rencana migrasi yang terperinci, termasuk kontrak pelaksanaan arsitektur jika sesuai. Permintaan pekerjaan arsitektur untuk aspek arsitektur proyek implementasi jika ada. Kontrak arsitektur untuk proyek implementasi model tata kelola. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya tentang metode TOGAF, yang dimana untuk poin selanjutnya ialah fase G, yaitu Implementation Governance. Nah, pada fase ini, proyek yang dilaksanakan yaitu sebagai program rencana kerja yang tujuannya itu agar mencapai arsitektur yang diinginkan, serta untuk menyusun suatu implementasi, termasuk menyusun dan memformalisasi suatu tim dan menyusun manajemen proyek hingga membuat suatu manajemen komunikasi dari proyek dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk menyusun rekomendasi ini, pelaksanaan tata kelola dan teknologi informasi yang sudah dilakukan itu meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Nah, secara objektif pada fase ini yaitu merumuskan, kemudian merekomendasikan untuk masing-masing proyek implementasi, mengatur dan mengelola kontrak arsitektur, mencakup keseluruhan implementasi, dan proses penyebarannya juga dilakukan fungsi tata kelola yang sesuai dengan saat sistem sedang diimplementasikan dan dikerahkan. Lalu, memastikan kesesuaian dengan arsitektur yang ditentukan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya, serta memastikan juga bahwa program solusi ini dikerahkan secara berhasil sebagai program kerja yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu pastikan kesesuaian solusi yang diterapkan dengan arsitektur yang telah ditargetkan. Fase selanjutnya yaitu fase ke-8 adalah Architecture Change Management, yang mana fase ini merupakan fase yang mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana mengatur perubahan tersebut. Hal itu dimulai dari pemeliharaan sederhana sampai kepada perancangan kembali arsitektur. Tujuan dari fase ini yaitu untuk memastikan bahwa baseline architecture terus dapat sesuai dengan tujuan, lalu menilai kinerja dari arsitektur dan membuat rekomendasi perubahan, kemudian menilai perubahan pada framework dan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan pada fase-fase sebelumnya. Selanjutnya, membangun sebuah proses architecture change management untuk enterprise architecture baseline yang baru yang didapat setelah menyelesaikan fase G.
lalu memaksimalkan nilai bisnis dari arsitektur dan operasi yang sedang berjalan, kemudian yang terakhir mengoperasikan framework tata kelola. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan pada fase ini, yaitu ada 7 langkah. Yang pertama yaitu membangun proses realisasi nilai. Lalu yang kedua, menyebarkan alat pemantauan. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan risiko. Kemudian yang keempat, menyediakan analisis untuk architecture change management. Lalu yang kelima, membangun change requirements untuk memenuhi performance targets. Lalu yang keenam, mengelola proses tata kelola. Dan yang terakhir, mengaktifkan proses untuk mengimplementasi perubahan. Ada beberapa input yang dibutuhkan dalam fase ke-8 ini. Di antaranya yaitu permintaan untuk architecture work yang sudah diidentifikasikan pada fase E dan fase F. Lalu model organisasi untuk enterprise architecture, lalu architecture framework yang telah disesuaikan, kemudian pernyataan dari architecture framework, lalu visi arsitektur, kemudian ada dokumen definisi arsitektur, lalu spesifikasi persyaratan arsitektur, kemudian ada architecture roadmap, lalu permintaan perubahan karena adanya perubahan teknologi, lalu permintaan perubahan karena adanya perubahan bisnis, kemudian permintaan perubahan dari pelajaran yang sudah dipelajari, kemudian ada arsitektur transisi, implementasi model tata kelola, kontak arsitektur, penilaian kepatuhan, dan yang terakhir ada implementasi dan rencana migrasi. Lalu kemudian apa saja output yang didapatkan dari fase ini? Yang pertama yaitu ada architecture updates atau update tentang arsitekturnya. Kemudian yang kedua adanya perubahan pada framework arsitektur dan juga pada prinsip-prinsipnya. Lalu pernyataan atau laporan dari architecture work dan kemudian dapat dilakukan update jika nantinya dibutuhkan. Lalu outputnya juga berupa kontrak arsitektur yang mana juga nanti dapat diupdate apabila dibutuhkan, dan juga ada penilaian kepatuhan atau assessment compliance yang juga dapat dilakukan update jika dibutuhkan. Baiklah, sekian tadi hasil paparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.